Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alda Yusuf dengan NIM 13142203. Saya kelas 2A Manajemen Pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menganalisis Pekerjaan Jabatan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Analisis jabatan sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan. Mengingat agar tercapainya tujuan perusahaan, salah dalam merekrut bisa saja membuat produktivitas perusahaan menurun. Jadi sebelum merekrut tenaga kerja, perusahaan harus membuat analisis jabatan terlebih dahulu. Karena dalam analisis jabatan, kita bisa mengetahui deskripsi dari jabatan itu sendiri, seperti tugas dan wewenang dari jabatan tersebut, serta spesifikasi orang yang akan berada dalam jabatan tersebut, mulai dari pendidikannya, kepribadiannya, dan lain-lain. Berikutnya, analisis pekerjaan. Analisis jabatan adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas jabatan, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hasil, dan lingkungan kerja. Berikutnya, analisis jabatan menurut para ahli. Analisis jabatan merupakan cara yang paling banyak digunakan berbagai organisasi untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pekerjaan, menurut Morgeson dan Campion 2000. Yang kedua, menurut Nawawi 2011, pengertian analisis jabatan dirumuskan dalam redaksional yang berbeda-beda, meskipun secara umum maksud dan maknanya tidaklah berbeda satu dengan yang lain, malah justru saling melengkapi. Berikutnya, manfaat menerapkan analisis jabatan. Yang pertama, mendapatkan pegawai yang tepat dan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan program pelatihan sumber daya manusia. Yang ketiga, mendapatkan evaluasi jabatan. Yang keempat, mendapatkan penilaian pelaksanaan jabatan. Dan yang terakhir, melakukan promosi dan mutasi informasi jabatan. Yang berikutnya, pentingnya analisis pekerjaan bagi jabatan. Menurut Sastro Hadiwirjo 2002, bahwa analisis jabatan sangatlah penting karena terdiri atas dua kata, analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang akan sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Yang berikutnya, faktor analisis jabatan. Faktor analisis jabatan yang pertama adalah rekrutmen. Tentu saja perusahaan yang sedang mencari atau membutuhkan karyawan, maka membuka rekrutmen karyawan. Sebelum melakukan rekrutmen, perusahaan harus menghitung dan menganalisa berapa karyawan yang akan dibutuhkan dan karyawan seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah hal itu selesai dilakukan dan didapatkan data yang akurat, maka perusahaan bisa membuat open rekrutmen diiringi dengan job description kepada masyarakat umum. Kesimpulan dari pemaparan materi bisa disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas jabatan, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hasil, dan lingkungan kerja. Baik, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.